Dan satu kalimat, satu kata welcome home itu bukanlah sebuah basa-basi teman-teman. Welcome home adalah gambaran dari Lukas pasal 15 di mana seorang bapa yang menunggu anaknya kembali pulang. Tahukah kita bahwa dia bapa yang baik, dia selalu menunggu kita pulang. Bukan hanya ketika kita masih jauh di dalam dosa dan kehidupan kita yang lama, tapi setiap minggu. Tahukah kita bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk kamu sekali terima Tuhan Yesus lalu selama-lamanya sudah selesai. Tapi Tuhan itu begitu excited dengan kita. Tuhan itu begitu menunggu setiap ibadah. Aku mau berbicara lo sama anakku. Bukankah tujuan Yesus mati adalah perbaikan hubungan antara Allah dengan manusia? Yesus tidak datang bawa agama. Yesus datang bawa perbaikan hubungan kita dengan Bapa. Kalau hari ini kita datang ke tempat ini, kita masih bingung kenapa kita datang ke gereja, kenapa kita harus pelayanan. Mungkin kita selama ini salah fokus. Kita gak fokus sama seorang pribadi. Seorang pribadi yang di belakang mungkin tidak terlihat oleh mata kita. Tapi ada seorang pribadi yang menunggu dan dia selalu bilang welcome home. Dan kita cuma jadi kaki tangan Tuhan yang bilang welcome home. He's waiting for you. Dan hari ini aku akan berbicara satu tema, judulnya boleh ditampilkan, victorious atau berkemenangan, victorious. Kita akan belajar dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima. Dan situasi di kota gereja muda Tesalonika, sebuah surat dari rasul kenamaan Yesus Kristus, Rasul Paulus. Dan waktu dia mengirimkan surat-surat bagi gereja muda di Tesalonika ini, Paulus itu mengalami di-accuse atau ditentang dan dipertanyakan kerasulannya sama orang-orang di sana. Karena dia bilang Paulus ini mengajarkan untuk gereja Tesalonika menyembah kepada dua raja. Yaitu satu raja Yesus dan satu lagi Caesar atau Kaisar. Dan Paulus itu begitu dikecam. Dan konteks penulisan kitab Tesalonika ini adalah bertunjukkan kepada jemaat yang muda, kepada jemaat yang sudah diancam oleh penguasa. Gak kebetulan kita itu tinggal sebagai minoritas di Indonesia. It's not easy, gak gampang untuk kita beribadah. Especially merayakan hari-hari besar, bangun rumah ibadah, it's not easy. Tapi encouragement Paulus kita akan belajar dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Bagaimana Paulus itu mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Lagu ini menulis tentang Tuhan pegang tangan kita, dia tuntun langkah kita, dan sempurnalah kuasa Tuhan di dalam kelemahan kita. Sometimes kita ini bilangnya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Tapi kita bertindak seolah-olah kita itu tidak bertuan dan tidak berjuru selamat. Hari-hari ini kita khawatir sama aja. Aku takut nanti gak ada kerjaan, gak ada channel gimana. Nanti bisnisku gimana. Tahukah kita bahwa Yesus itu sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau dia bisa meloloskan, dia bisa melepaskan Daniel dari gua singa. Kalau dia sanggup mempromosi seorang Daud yang anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya bahkan. Kenapa bisa dibilang tidak diinginkan? Daud itu anak udah kesekian, anak paling bontot di antara paling bontot. Dan bahkan papanya itu lupa. Kalau anak yang direncanakan, dia pasti anak terakhir itu kemungkinan yang disayang itu anak pertama, anak terakhir. Anak terakhir itu pasti diingat selalu sama papanya. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu direncanakan sama papanya. Kalau Daud itu tidak direncanakan, kelihatan. Waktu pemilihan raja, Daud itu tidak dianggap. Kita hari ini, kita gereja Tuhan hari ini, sebagian dari kita itu datang dari kondisi di mana kita itu tidak diunggulkan oleh dunia ini. Kita itu nggak punya nilai plusnya. Tapi kesaksian dari seorang raja yang tidak diunggulkan oleh keluarganya, oleh society yang dibuang, kamu kemerah-merahan, kamu pakai bajuku pakai nih. Kata Saul pakai, kamu mati ntar di medan perang. Kata Daud, no, aku nggak biasa berperang pakai itu, aku pakai ini aja. Tuhan yang sama yang menyelamatkan aku dari beruang, cakar beruang, dari rahang yang kuat, dari seekor singa. Tuhan yang sama akan menyelamatkan aku dan bangsa Israel dari Goliat yang besar. Tahukah Tuhan yang sama yang mati 2000 tahun lalu bagi engkau dan aku,
Masihkah kita percaya kebohongan si jahat bahwa hidup kita gak berharga? Masihkah kita percaya iblis itu berkata hidupmu gak berguna, buang saja hidupmu? Masihkah kita percaya? Atau kita mau percaya kepada Tuhan yang belain mati-matian? Berikan segalanya, tinggalkan surga demi kita. Mungkin kita bisa melihat diri kita kotor, kita bisa melihat diri kita kurang. Tapi kalau kita kenal isi hati Bapa surgawi, dia bukan Tuhan yang jauh. Dia melihat kita fearfully and wonderfully made. Dan hari ini aku berbicara satu tema tentang victorious. Di mana setiap anak Tuhan rindu bahwa anak-anak itu menang di dalam baik perkara kecil maupun perkara besar dalam hidup kita. Supaya apa? Harus ingat juga Yohanes 14. Selalu ingat juga Kisah Para Rasul 2 di mana Yesus bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu kan jadi saksi. Supaya apa? Bukan nama kita masyhur, tapi supaya Bapa dipermuliakan melalui hidupmu. Kalau hidupmu dipakai sama Tuhan, kalau hidupmu jadi berkat, Tuhan promosi hidupmu, kamu bisa bilang semua karena Tuhan Yesus. Dan orang akan berbondong-bondong lihat, siapa ya Tuhan Yesus? Aku mau kenal Tuhan Yesusnya dia loh. Dan victorious, sedihnya banyak gereja Tuhan hari ini. Kita itu bahkan gak berani bermimpi. Kata siapa ikut Tuhan gak boleh sukses. Kata siapa ikut Tuhan harus selalu susah. Ada dua teologi yang sedang marak di dunia ini, di society kita. Itu satu, teologi kemakmuran. Di mana bilang ikut Tuhan gak pernah ada kesulitan. No, kita tidak percaya itu. Kita percaya bahwa Yesus harus taat kepada Bapa. Dia harus ambil via dolorosa, jalan salib. Kita pun punya jalan salib. Tapi ingat Tuhan kita, itu Yeremia 29 ayat 11 katakan. Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kita harus percaya itu. Tapi bukan juga teologi ya kesulitan. Ikut Tuhan berarti kalau kamu orang Kristen kamu harus pikul salib loh. Gak boleh hidup senang-senang. Apalagi pendeta gak boleh. Aku korban, anak pendeta gak boleh tuh beli-beli barang begitu. Gak boleh. Tapi apa kata Yohanes 10 ayat 10 katakan? Iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Banyak orang salah artiin ayat ini berkelimpahan apa? Tentang money, tentang uang doang. Tapi bukan tentang itu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan, kata firman Tuhan. Abundance in what? Kelimpahan dalam apa? Damai sejahtera, sukacita. Apapun yang kau perlukan Tuhan pasti cukupkan. Apapun yang kau minta, dia Bapa yang baik. Dan kalau hari ini kita belajar victorious, ada satu tagline yang hari ini perlu kita ingat. There is no victory without a battle. There is no victory without a battle. Tidak ada satupun kemenangan tanpa sebuah peperangan. Dan kabar baiknya adalah Jesus has won the battle. Dan kabar baiknya Yesus telah menang atas peperangan itu. Atas kuasa maut, kutuk dosa, semuanya Yesus sudah menang. Jadi hari ini, victorious itu tidak berbicara tentang hidupmu sukses naik terus. That's right, Tuhan mau pakai hidupmu jadi terang dan garam dunia. Tapi sebelumnya Tuhan akan buat engkau menang terhadap perkara-perkara kecil. Contohnya apa? Dosa-dosa dalam hidupmu. Kecanduanmu. Victorious. Tuhan ingin. Kita bulan Agustus kemarin kita belajar tentang freedom ya. Bagaimana umat Tuhan, kita tuh punya satu kebebasan. Satu kebebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk kita gak berbuat dosa lagi. Satu kebebasan dari gak overthinking lagi. Satu kebebasan, satu freedom untuk kita bisa berani berkata iya pada panggilan Tuhan. Dan kita buka 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ini surat Paulus kepada Tesalonika, gereja Tesalonika yang muda, di mana ditentang. Dan surat ini cocok bagi kita semua. Karena kita hidup di society. Kita hidup di society. Lu punya uang, lu punya kuasa. That's right. Itu yang viral kan di generasi kita. Jadi kaisarnya itu bukan kaisar ini. Kaisarnya adalah uang, popularitas. Kalau Anda punya ini, Anda punya kuasa. Kalau lu punya uang, lu punya kuasa. Itu salah. Doesn't work like that. Kalau kita orang-orang Kristen, kita harus bayar harga, kita harus pikul salib. Bukan berarti kita gak boleh punya uang. Kita harus punya uang supaya apa? Supaya bisa nolong saudara-saudara kita.
Kita harus bekerja lebih keras supaya apa? Supaya gereja ini bisa jadi terang dan garam dunia. Kalau ada yang kekurangan kita bantu. Bukan berarti kita ikut Tuhan, oh kalau dikasih duit, sorry bro, gue udah gak main duit lagi bro. Sekarang gue mainnya perkenanan Tuhan. Siap banget itu. Sorry bro, aku udah gak main gadget lagi, aku mainnya perkenanan Tuhan. Ya, iya deh si paling asyap deh, kita bilang gitu aja. Si paling asyap. Victorious, tapi percayakah kita bahwa Anda lebih dari seorang pemenang? Aku sedih sekali. Kalau gereja, anak-anak muda dalam gereja kita kehilangan inspirasi untuk sukses. Kita kehilangan inspirasi satu drive untuk kita. Bahwa pelayanan itu bukan di dalam tembok gereja. Bahwa pelayanan itu ketika kita keluar kita jadi teladan. Pekerjaan kita first class. Di kantor, dimanapun kita berada. Ini semua adalah training ground di gereja. Bukan berarti di gereja itu hanya sebelah mata. Tapi di luar sana kita itu sesungguhnya kita itu sedang menjadi ambasador Kristus. Dan inilah isi hati Tuhan untuk kita victorious. Victorious itu bukan hanya menang pada satu perkara, tapi victorious itu adalah dijulukan kepada satu tim atau satu pribadi. Kalau di dalam sport dia itu victorious. Contohnya, kalau yang nonton sepak bola, Arsenal 2004 dia itu victorious karena di dalam Liga Premier Inggris itu dia punya satu-satunya trofi emas. By the way aku fans MU, jangan bully aku ya. Aku fans MU. Arsenal itu punya satu trofi yang tidak dipunyai orang-orang lain atau tim-tim lain. Arsenal itu punya satu trofi yang terbuat dari emas. Karena selama satu season, satu musim, selama 38 pertandingan dia tidak pernah kalah, hanya seri dan menang. Victorious. Artinya dalam kehidupan kita pun, kita victorious. Kita itu menang dalam segala hal. Menang itu tidak berbicara tentang kita bisa milikin semuanya. Tapi ketika kamu ditampar orang, kamu berikan pipi yang lain yang kamu kasihi, dia menerima Tuhan, itu namanya victorious. Victoriousnya menurut siapa dulu? Kita pakai kacamata siapa dalam hidup ini? Dan kita lihat, kita buka 1 Tesalonika pasal yang kelima. Hari ini panjang ya, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 28. Kita akan cepat, tapi kita akan kunyah sama-sama firman Tuhan. Mana yang Tuhan berikan hari ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 1 sampai 11 dulu. Aku undang kita bangkit berdiri supaya kita gak ngantuk ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11 dulu. Aku minta yang di tengah, yang duduk di baris tengah itu akan baca ayat yang ganjil. Baris yang kanan dan kiri aku itu ayat yang genap. Sampai ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. 1, 2, 3. Amin, silakan duduk. Berjaga-jaga. Kita buka dengan satu
koneksi satu benang merah dengan bulan lalu kita berbicara tentang end times. Di mana gereja kita, Pastor Teddy, gembala kita itu kuliah S3-nya itu belajar tentang eskatologi, eskatos dan logos. Di mana ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Dan bulan lalu, bulan Oktober, kita itu banyak berbicara tentang end times, bagaimana tanda-tandanya, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita. Tapi hari ini aku rasa bukan satu kebetulan, ada satu benang merah. Paulus juga katakan hari Tuhan itu datang seperti pencuri datang pada malam hari. Artinya tidak pernah kita ketahui. Aku kasih rangkumannya ya dari bulan-bulan lalu. Dari minggu-minggu lalu, dari bulan lalu. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Aku ulangin statement ini. Seringkali gereja Tuhan mendengar kata akhir zaman, semua orang tuh tiba-tiba jadi dari ketawa-ketawa jadi deg-degan. Duh kok deg-degan banget nih. Tadi padahal gak minum kopi. Kalau Kelvin katanya minum kopi deg-degan banget dia. Aku juga kadang-kadang kalau minum kopi kebanyakan deg-degan bisa. Kayak karena deg-deg. Tapi ketika kita dengar tentang akhir zaman, kita itu jadi deg-degan dan takut. Apakah aku diangkat atau enggak ya? Nanti gimana ya? Seharusnya kalau Kristenan kita sehat dan benar, kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu yang kita takuti. Tapi kedatangan Kristus kedua kali menjemput mempelainya adalah hal yang kita nanti-nantikan. Bahwa kita seperti satu laguku, berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Blessed assurance, Jesus is mine. Satu jaminan mulia, oh Yesus kepunyaanku. Kita gak takut lagi. Dan aku mau hari ini kita jadi orang Kristen yang gak takut. Karena di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan, kata firman Tuhan. Perfect love cast out all fear. Dan satu ilustrasi mudah seperti ini. Ketika seorang mahasiswa masuk dalam ruang ujian, dia sudah mempersiapkan kisi-kisi untuk open book nanti. Dia masuk ke dalam satu ruang ujian itu, dia gak takut lagi. Karena aku udah tahu waktu dia lihat soalnya, waduh ini semua dari catatanku. Thank you Jesus. Tapi satu lagi, ada orang-orang seperti aku yang kadang-kadang tidak mempersiapkan kalau ujian dulu waktu sekolah. Pas lihat soalnya, aduh mateng, aduh gue gak siapin lagi ini gimana. Nyontek dosa, gak nyontek nilainya jelek. Itulah gambaran cerminan kekristenan kita. Kita gak jaga hidup kita gak jaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Masuk kepada gereja lokal, dimuridkan dalam CG-CG. That's why kita ketakutan. Ketika ngomong mati aja, aduh aku kayaknya mundur deh dari conversation ini. Karena kita gak tahu ada jaminan. Satu jaminan, kita satu hari nanti. Karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita sih. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Tapi ada perbedaannya gereja Tuhan. Anda harus tahu. Perbedaannya itu ini. Orang yang jatuh di dalam dosa berbeda dengan orang yang tinggal di dalam dosanya. Orang yang jatuh, kita nih manusia, kita bukan malaikat. Kita jatuh, kita kesandung. Aku jatuh nih. Jatuh, lalu ada kubangan. Kubangan kopi di sini, kopi tumpah. Aku langsung, aduh bajuku kotor nih, aku ganti baju, cepat-cepat beresin, bersihin. Tapi orang yang tinggal di dalam dosa adalah ketika jatuh ke kolam berenang, dia berenang dulu. Gaya punggung, gaya katak, gaya batu, gaya apapun dicobain semuanya. Itu perbedaannya. Firman Tuhan itu selalu bawa clarity. Kejelasan firman Tuhan itu gak pernah abu-abu. Ketika Anda tinggal dalam dosa Anda bukan orang benar, Anda orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan loh ya. Orang fasik kata Alkitab, orang fasik adalah orang yang tahu tentang Tuhan, mengenal tentang Tuhan, tapi dia memilih. Seperti 2 Timotius pasal 3, ciri-ciri manusia akhir zaman berlagak tahu pada secara harafiah, secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Artinya kehidupannya gak ada bedanya dengan dunia. Victorious ini berbicara tentang Tuhan rindu. Satu gereja yang jaga kekudusan. Satu gereja yang berjalan dengan kuasa Allah. Satu gereja yang menjadi ambasadornya Tuhan. Dan gereja itu tidak berbicara tentang eklesia, setia bakti, kalvari. Gereja itu berbicara tentang Anda dan saya. Karena Yesus bukan mati untuk satu bangunan, satu instansi. Yesus itu mati bagi setiap pribadi. Dan kalau kita tahu Yesus, kalau Anda lihat Yesus
yang tergantung di kayu salib 2000 tahun lalu. Kalau Anda bisa jadi time traveler, Anda lihat 2000 tahun lalu kisah di Golgota, Anda lihat mata Tuhan Yesus dan Anda tanya, apakah aku berharga? Apakah aku boleh ini dan itu Tuhan? Kita gak akan bisa tanya. Karena kalau Anda belajar satu subjek dalam sekolah teologi ya, the pain and the suffering of the cross of Christ, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya, bahwa Yesus itu bukan hanya badannya luka-luka, tulangnya pun patah-patah. Karena itu ditarik. Dan Anda tahu, kalau yang di sini bisa pull up, Anda untuk tarik napas waktu pull up aja susah. Yesus itu seluruh badannya itu dan itu harus ditarik. Jadi engselnya kemungkinan lepas. Setiap kali dia menghembuskan nafas, sakitnya itu tidak terkatakan. Dan kita hari ini masih bisa bilang sama Tuhan, aduh kayaknya jadi orang Kristen biasa-biasa aja Tuhan. Jadi pengikut Tuhan biasa-biasa aja. Lebih daripada Anda ingin jadi garam dan terang dunia, lebih daripada Anda ingin dipakai sama Tuhan hidupmu, Tuhan itu terlebih dahulu. While we were still sinners, Christ died for us. Waktu kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Itulah jangan pernah tanya sama Tuhan, Tuhan engkau benar-benar sungguh-sungguh gak sama aku? Pertanyaannya, Yesus kepada orang yang buta itu, orang yang buta sejak lahirnya. Yesus anak Daud, maukah engkau sembuhkan aku? Yesus bilang, it's not me, I am willing. Are you willing? Kamu mau gak disembuhkan sama aku? Sometimes itulah yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita mau dipakai sama Tuhan? Apa kita benar-benar sungguh-sungguh mau berjalan sama Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh. Dengan kita jujur di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, kita punya saat teduh yang benar-benar sama Tuhan. Atau kita hanya main-main. Just playing churches, just playing around. Hanya bermain gereja-gerejaan. Tapi hidup kita gak pernah berubah. What's the matter? Sebab Anda tidak bisa melayani dua Tuhan, Tuhan atau Mamon. Dan Paulus ini mengingatkan kepada gereja di Tesalonika, hidup seperti anak-anak terang yang hidup siang hari. Artinya kehidupan kita itu perlu disengaja ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu gak bisa otomatis. Kalau aku dekat-dekat sama orang gereja, otomatis nanti aku masuk surga. Keselamatan itu milik kita pribadi. Pertobatan itu keputusan pribadi. Dan ketika kita lihat, sebab mereka yang tidur, ayat yang ke-7, tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Rasul Paulus itu tidak berbicara kepada hal-hal yang duniawi, oh ya dia mabuk, dia tidak. Dia berbicara kepada gereja di Tesalonika, masih ada orang-orang Kristen yang mabuk. Mabuk itu berbicara tentang percintaan dengan dunia ini. Kita orang Kristen katanya cinta Tuhan, tapi untuk siapakah kita lakukan semua ini? Untuk Tuhan? Atau untuk diriku sendiri? Untuk Tuhan atau untuk seseorang? Untuk Tuhan atau demi kesuksesanku sendiri? Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan kita masuk ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. To live a victorious life, sebelum kita masuk pada main point-nya, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita sudah hidup bergaul sama Tuhan, kita gak akan takut lagi tentang kematian, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita gak akan takut lagi. Mau ada badai masalah, masa depanku rasanya berkabut, rasanya tidak ada harapan. Saat kita bergaul sama Tuhan, ketika kita bersekutu sama Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, ketika Anda baca firman Tuhan hari demi hari, tiba-tiba gak ada kekuatan, gak bisa minta pertolongan dari siapa-siapa. Tapi entah di hati itu damai. Karena aku tahu juru selamatku. Sang Gembala Agung itu berjalan. Even though I walk through the valley of the shadow of death.
Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, hanya berjalan melalui si Tuhan, tapi aku gak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Disitulah kita bisa jadi orang-orang yang safe, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang safe and secure. Kita gak takut lagi, gak takut bahaya. Sekalipun aku harus mati besok, sekalipun aku harus dicerca besok, aku gak takut. Karena aku tahu Allahku adalah Allah yang baik, bahwa Dia merencanakan yang baik, bukan kecelakaan bagi hidupku. Dan kita masuk 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Nasihat-nasihat. Ini baru secara Rasul Paulus secara eksplisit dia ngomong sesuatu kepada jemaat di Tesalonika. Sebelumnya dia itu menyambung surat sebelumnya di pasal 3 dan 4. Kami minta kepadamu ayat 12, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Aku stop sampai di sini dulu, kita akan bahas secara perlahan. Ayat ke-12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Paulus berbicara pada jemaat di Tesalonika. Nanti aku lanjutkan tentang Paulus. Aku pernah baca satu buku tentang pemuritan dan juga gereja yang berhasil. Satu hamba Tuhan ini pernah berkata seperti ini. Di Amerika, dia namanya Jensen Franklin. Seorang author dari buku itu, dia sahabat baiknya Pastor John Bevere, Pastor Rick Warren, mereka kenal juga. Dan dia bilang seperti ini. Kalau kamu mau lihat kekristenanmu baik, kamu itu harus punya satu, Paulus dalam hidupmu. Dan kedua, Timotius orang yang kamu pimpin. Ketika kamu punya orang yang kamu look up to, orang yang berjaga-jaga atas hidupmu, dan ketika kamu dibapai dengan baik, dimuridkan dengan baik, kamu akan menghasilkan murid-murid Kristus melalui kehidupanmu. Ketika kita punya Bapak rohani, kita punya covering. Pasti kita punya covering. Ketika kita punya masalah, aduh Pak, aku minta tolong doain dong. Atau misalkan, Kak, aku minta doain dong. Aku lagi berbeban berat dan ada banyak masalah nih. Ketika kita terus dimuridkan dan dibapai oleh CGL kita, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang-orang yang dipercayakan Tuhan berbicara atas hidupmu, maka satu hari nanti kamu akan punya Timotius dalam hidupmu. Kamu akan punya orang-orang yang akan sama-sama gak mengerti, tapi aku pernah di posisi itu loh. Dan aku look up kepada orang-orang yang dipakai Tuhan dalam hidupku. Dan aku rindu satu hari kamu juga bisa mengalami itu dalam hidupmu. Dan dia katakan, berdoalah supaya kamu saling menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Disinilah peran gereja dan pemimpin-pemimpin. Paulus encourage juga, gereja kamu bukan hanya sugar coating the gospel. Bahwa iya kamu bisa sukses, iya kamu bisa ini. Kamu harus ingat perintah Tuhan kepada Yosua, if you are willing and obey, you shall eat the good fruit of the land. Ingat loh, kalau kita jaga titah-titah Tuhan, barulah perjalananmu akan berhasil. Dan kamu tidak akan merugi, kata Tuhan. Kalau kita cuma mau the sweet part of the gospel, that's why kehidupan kita gak pernah berubah tahun demi tahun. Kita taunya cuma tugas Tuhan memberkati aku, Tuhan itu harus berkatin aku, Tuhan itu harus begini, Tuhan itu ini. Tapi kita gak tahu termsnya, gaya mainnya Tuhan. Apa yang menjadi hati di balik setiap perkataan Tuhan dalam firman Tuhan. Dan ketika kita lihat, kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib.
Hiburlah mereka yang tawar hati. Bukan hanya menegur, tapi kita harus jadi gereja yang menghibur satu sama lain. Mereka yang sedang kesulitan, mereka yang sedang tawar hati. Tawar hati itu berbicara tentang gentar ya. Seperti gentar, kayaknya kehidupan ini sulit ya. Kayaknya lagi ada masalah dan berat. Kita harus jadi saudara yang lebih daripada seorang kakak atau adik. Kita harus dekat sama mereka. Seperti Yesus. Yesus itu kalau ditanya, CG itu ikut-ikutan dari mana ya? Kalau belajar dari sejarah gereja, CG itu tidak ditemukan oleh gereja bapak-bapak gereja. CG itu, cell group itu ditemukan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Yesus ketika dia punya 12 murid, tapi Yesus punya 3 murid terdekat. Siapa 3 murid terdekat Yesus? Ada yang masih ingat? Yohanes, Yakobus dan Petrus. Waktu dia makan ikan, dia pergi bareng. Waktu dia ketemu sama Elia dan Musa di atas gunung, yang dibawa siapa? Waktu dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa terakhir kalinya, diajak siapa? CG-nya. Orang-orang yang dekat. Jadi gereja itu bukan sebuah seremoni Sabtu Minggu, tapi kita hidup hari demi hari bersama. Gereja mula-mula itu memecah roti setiap hari bersama di rumah mereka masing-masing. Jadi kalau kamu punya CG, kamu bersyukur. Kalau aku punya orang-orang yang take care of your life, kamu bersyukur. Kalau Anda belum join CG hari ini, joinlah. Pasti ada pemimpin yang akan welcome kamu. Kita sangat senang setiap orang bisa masuk ke dalam CG. Karena kenapa? Seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalam CG itu kita akan sama-sama bertumbuh. Kalau ada yang salah, kayaknya gak gini deh. Kalau misalkan ada yang tawar hati, tolong doain aku dong, orang tua aku lagi begini. Tolong doakan aku lagi sakit. Kita akan berdoa. Kita akan sama-sama saling menguatkan lewat firman Tuhan. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah. Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dan inilah ayat-ayat yang harus kita pegang. Ayat 16. Ayat terpendek di dalam firman Tuhan. Jadi kalau ada kuis Alkitab nanti ini. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ayat terpendek, tapi hal yang paling sulit dilakukan. Bersukacitalah senantiasa. Sekarang pertanyaannya, apa alasan engkau bersukacita? Bersukacitalah senantiasa. Apa alasan kau bersukacita? Alasan kita bersukacita hanya bisa didapat ketika kita mengerti, kita melandaskan hidup kita, kita menganakan diri pada firman Tuhan dan kita katakan, Yeremia 29 ayat 11 katakan, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ingat itu bukan hanya di sini, tapi perkatakan firman Tuhan. Ketika Anda lagi susah, ketika sulit untuk bersukacita, sekalipun semuanya itu seperti against diri kita, kita katakan dalam hati kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. I'm thankful for that. Kita belajar bersukacita senantiasa dari mana? Dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ingatkah saudara dengan kisah itu? Waktu Yesus kelelahan sama murid-muridnya, dan murid-muridnya itu sudah gerampi sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini orang sebanyak ini mau dikasih makan apa? Kita gak punya cadangan, kita gak punya uang. Yesus gak jawab apa-apa, biarkan orang-orang itu datang, gak apa-apa. Lalu Yesus lihat seorang anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan dia minta 5 roti 2 ikan itu. Dan hal pertama yang Yesus lakukan bukanlah dia makan sendiri, aduh gue lapar, dia makan sendiri, enggak seperti itu. Yesus dia menengadah ke langit. Dia bilang, Bapa, terima kasih. Sadarkah kita 5 roti 2 ikan itu kadang-kadang ada dalam hidup kita. Hal kecil yang sebenarnya kita bersyukur pun gak ada faedahnya. Karena gak mungkin 5.000 orang gimana cara makannya.
Dimakan oleh 12 orang dewasa, murid-muridnya, orang-orang dewasa kelaparan, 5 roti 2 ikan itu gak ada apa-apanya. Nanti kamu lihat di atas ada pizza. Pizza 1 meter pun kalau dimakan orang-orang kelaparan sebanyak ini gak akan bisa. 5 roti 2 ikan. Bagaimana bisa cukup? Tapi Yesus ajarkan. Dalam doanya, doa Bapa kami selalu bilang apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Ketika kita mengadah ke langit, kita lihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari semuanya. Dia yang ada di surga, dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita gak usah takut. Segala senjata yang ditempa terhadap engkau seumur hidupmu tidak akan mempan. Any weapon formed against you shall not prosper. Karena kenapa? Karena kita punya satu keyakinan, bukan sama kekuatan kita. Kata Daud, bukan tombak dan pedangku. Bukan kepada tombak dan pedangku aku menaruh kepercayaanku, tapi kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita taruh kepercayaan kita di dalam Tuhan, kita gak takut apa-apa lagi. Dan bersukacita senantiasa itu berbicara tentang, Paulus itu sering banget ngomong ini waktu dia tulis di kitab Filipi, waktu Paulus lagi di dalam penjara, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Orang-orang itu bingung kenapa. Ketika dia bersukacita, ketika Yesus bilang, with a thankful heart Father, I thank you. Terjadilah mukjizat penyediaan 5.000 orang laki-laki, mungkin bisa ada 5.000 perempuan dan 5.000 anak-anak. Estimated crowd-nya 15.000 paling sedikit. Dan saat itu sejarah diukirkan Yesus memberi 5.000 orang makan. Adakah bagian-bagian dalam hidup kita yang kita gak bisa bersuka cita? Kita gak bisa bersyukur. Tapi hari ini aku encourage kita. Kata Paulus, if you wanna see a victorious life, bersukacitalah senantiasa. Dilanjutkan titik dan kedua apa? Tetaplah berdoa. Lihat apa yang Yesus lakukan ketika dia mengalami kesulitan. Yang pertama dia bersukacita, dia tahu satu assurance bahwa hidupku ini dipegang sama Bapakku. Bukan dengan kekuatanku, bukan kepintaranku. Dan yang kedua, tetaplah berdoa. Kita harus menjadi gereja yang mengandalkan Tuhan lewat doa dan pembacaan firman Tuhan. Ada satu ilustrasi bagus, aku baca satu buku juga. Dan ada satu orang bertanya kepada seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta, mana lebih penting? Berdoa atau baca Alkitab? Ini kayaknya menjebak nih pertanyaannya. Kalau gue bilang ini salah, bilang itu salah. Dan hamba Tuhan ini bilang seperti ini. Baik pertanyaanmu nak. Sama seperti dalam bahasa Inggrisnya exhale dan inhale. Tarik napas dan buang napas. Mana yang lebih penting nak? Kalau kamu tarik terus kamu gak buang gimana? Oh iya. Artinya baca firman Tuhan dan berdoa itu sama pentingnya. Kalau Anda tarik terus tapi gak pernah buang nafas, hidup Anda akan aneh. Nanti biru semua mukanya. Kita gak pernah buang. Tapi kalau kita buang terus gak tarik nafas, kita itu akan gelagapan. Sama seperti doa itu nafas hidup orang percaya. Dan doa itu dan denyut nadinya. Ketika Anda baca firman Tuhan tanpa doa, tanpa persekutuan dengan Tuhan, Anda akan baca aturan demi aturan. Tapi ketika Anda baca itu dengan satu hubungan, Anda baca ini dengan satu relationship, Anda akan tahu bahwa ada satu pribadi yang tulis ini namanya Tuhan Yesus. Bahwa semua rasul ini inspired by the Holy Spirit, terinspirasi oleh Roh Kudus. Dan Alkitab kita itu tidak bertentangan satu sama lain, harus ada benang merahnya, semua mengacu pada Yesus Kristus. The completed work on the cross. Kita akan bisa merasakan bahwa Tuhan kita, bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu hidup dan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Selanjutnya ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sama seperti bersukacita. Anda pilih ketika 5 roti dan 2 ikan itu ada dalam hidupmu. Anda pilih Anda mau mengucap syukur dan melihat penyertaan Tuhan. Atau Anda menggerutu dan tidak melihat penyertaan Tuhan. Seringkali dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika dia pulang ke kampung halamannya. Bukan karena Yesus dan Allah tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan mukjizat di dalam kampung halamannya.
Because of their unbelief. Karena ketidakpercayaan mereka, maka kuasa Allah tidak terjadi di kampung halaman Yesus. Seringkali kitalah yang menjadi penghambat kuasa Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita selalu mengutuki apa yang kita punya. Kayaknya ini gak mungkin Tuhan, aku kayaknya suwe sekali, sial ini. Sial kalau kita selalu jadi orang Kristen yang mengutuk. Anda pilih mau perkatakan berkat dan mengucap syukur, atau Anda mau kutuki apa yang Anda punya. 5 roti 2 ikan itu akan tetap jadi 5 roti 2 ikan yang dingin di tempat makan, atau jadi 5 roti 2 ikan yang akan memberi makan 5.000 orang. Caranya gimana? Tanya Tuhan. Ketika kita serahkan sama Tuhan, bukan urusan kita. Ketika kita sudah bersyukur, itu urusan Tuhan menyediakan kasih makan 5.000 orang. Seringkali kita memilih, Anda bisa pilih setiap hari. Anda mau mengucap syukur dan bilang thank you Father, terima kasih Bapak. Atau Anda mau bilang kok segini gak cukup. Dengan kita berkeluh kesah, apakah itu menambah sahasta jalan dalam hidup kita? Dengan kita khawatir, kata Yesus, apakah itu menambah sahasta jalan dalam hidup kita? Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Janganlah padamkan roh, dan jangan anggaplah rendah nubuat-nubuat. Ini berbicara tentang jangan memadamkan roh kita. Artinya ketika kita setiap hari memadamkan roh itu seperti apa? Ketika aku baca di dalam commentary, the IVP Bible Background Commentary, memadamkan roh itu berbicara tentang quench. Memadamkan roh itu mendukakan Roh Kudus ketika kita hidup di dalam dosa. That's why kita gak pernah bisa victorious. Itulah kenapa Allah itu tidak bisa berperkara dalam hidup kita, karena kita tinggal di dalam dosa kita. Satu hal yang membuat Allah tidak bisa bekerja adalah ketika kita hidup dan tinggal memilih jalan kita sendiri dan bukan dipimpin oleh Tuhan. Memadamkan roh ini berbicara tentang you have quenched the Spirit of God in your life. Anda telah memadamkan seperti api yang dipadamkan dengan air. Bukannya Roh Kudus gak mampu, bukannya Allah tidak mampu berperkara besar dalam hidupmu. Tapi Allah kita bukanlah Allah yang memaksa. Ketika Anda memilih dengan berjalan dengan dunia dan kekuatanmu, Allah gak bisa paksa. Allah kita bukan Allah yang memaksa, seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 22. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan aku mengetok. Barang siapa mendengar suaraku, dia akan bukakan pintu hatinya bagiku dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Keputusanmu, tanggung jawabmu bukanlah mengendalikan segala sesuatu. Tanggung jawabmu adalah membuka hatimu bagi Tuhan untuk Tuhan bekerja dan menjadi Tuhan. Biarkan dia menjadi Tuhan dalam hidupmu. Dia bukan hanya sebuah nama yang Anda ucapkan seperti jini. Biarkan Tuhan Yesus jadi Tuhan dalam hidupmu. Kalau gitu apa bedanya kita dengan dunia kalau kita bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tapi ketika kita kesulitan, kita masih datang ke orang pintar. Apa gunanya? Kalau kita masih kesulitan, kita datangnya ke orang-orang yang punya koneksi dan bukan datang ke Tuhan pertama kali. Kita tidak membiarkan dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ujilah segala sesuatu. Ini berbicara kepada setiap hal dalam hidup kita harus diuji dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau Anda bertanya, Tuhan aku harus pilih kuliah yang mana? Aku harus pacaran atau belum? Now is the time or not? Aku harus pilih jalan A atau B? Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan dalam hidupmu? Apa kata firman Tuhan kalau dosa atau tidak? Gak usah ditanya. Firman Tuhan jelas mengatakan tentang masa depanmu. Ujilah segala sesuatu. Apakah itu align dengan firman Tuhan? Apakah nanti apakah mimpi-mimpimu nanti itu akan membangun kerajaan Allah dan visi kerajaan Allah? Apakah itu akan mempermuliakan Tuhan atau akan membuat nama Tuhan jelek dalam hidupmu? Ujilah segala sesuatu. Jauhkan dirimu dari segala yang jahat. Kita masuk pada bagian terakhir. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Pernahkah kita mendengar satu ayat bahwa Allah yang memulai segala sesuatu, Dia akan memelihara segala sesuatu, dan dia yang akan mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Kita harus ingat kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita bukanlah tentang apa yang bisa kita lakukan. Semua tentang Tuhan, dan Tuhan soli Deo Gloria. Semuanya dari Tuhan, Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang membantu, dan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kita. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Kita sudah belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Victorious life. Apa hal yang sesudap hari ini dalam hati kita? Kalau kita bisa catat tadi, kita harusnya catat. Apa yang perlu aku perbaiki? Apa yang Tuhan mau bicarakan lewat firman Tuhan ini? Nanti di dalam CG-CG kita akan ada discussion juga, akan ada bahannya. CGL pasti sudah catat, dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi kitab Tesalonika dan perikop ini. Dan satu hal yang sudah ayat 16 sampai 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Ingat, the first and foremost, bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa, mari kita bangkit berdiri. Aku undang pemusik untuk maju ke depan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih kalau firman-Mu telah disampaikan Bapa. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah manusia, bukan karena kepintaran kami, tapi by the Holy Spirit of God, karena Engkau adalah Roh Kudus. Kau akan mengajarkan segala sesuatu yang Bapa kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, dan kami siap Tuhan menerima berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan dengarkan pengumuman.